duta besar beberapa negara sahabat, termasuk Amerika Serikat, confirm besok akan dikirim ke DPR dan kita akan proses sesuai mekanisme yang berlaku di Komisi 1. Demikian. Satu nama Bang yang diserahkan. Satu nama. Perkiraan pelantikan. Perkiraan. Bukan Bang. Pak Ahmad Lutfi bukan Bang. Bukan. Namanya. Bukan. Nanti besok biar Komisi 1, ini ada pimpinan Komisi 1 akan menjelaskan kepada pers terhadap duta besar negara sahabat yang dikirim oleh pemerintah kepada DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan proses melalui mekanisme karena jangka waktu sidang pada masa sidang ini pendek, kita akan usahakan secepatnya agar dapat segera dilantik pada selesai masa sidang yang saat ini. Bang, itu sekalian sama WhatsApp juga ya? Kenapa? Sekalian Dubes AS sama WhatsApp juga ya Bang ya? Ya, betul. Sama WhatsApp AS juga wakil tetap AS. Belum, ini belum. Ini kan yang baru tadi minta tanda tangan. Putusan MK soal pemisahan pemilu Bang, bagaimana tindak lanjutnya? Keputusan MK yang sudah diputuskan, kami kemarin di DPR sudah mengadakan rapat brainstorming baik dengan pihak pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretariat Negara, ada KPU, kemudian juga kita ada Komisi 2, Komisi 3 yang membawahi hukum, Badan Legislasi, dan juga kemarin ada NGO yang melakukan JR seperti Perludem dan beberapa. Di situ kami sharing, dan ini bukan yang pertama tentunya. Kami dalam menyikapi keputusan dari MK yang juga harus disikapi dengan hati-hati karena itu merupakan langkah yang penting. Kami akan berapa kali mengadakan rapat dengan lembaga-lembaga terkait untuk kemudian nantinya tentunya menghasilkan produk yang benar-benar baik. Gitu. Targetnya kapan akan mulai direvisi pemilunya, Pak? Ya, kita belum ada target karena ya mengingat memang pemilu masih lama, tapi kalau kemudian melihat keputusan ada jangka waktu tertentu untuk melakukan persiapan tentunya untuk verifikasi, untuk melakukan penetapan caleg dan lain-lain. Kita akan hitung dan nanti tentunya kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Bang, kemarin Mas sudah menyatakan sikapnya untuk Gerindra ini kapan? Soal MK. Ya, kami juga masih mengkaji, beberapa partai politik juga masih mengkaji untuk kemudian masing-masing partai itu mengeluarkan sikap, dan tentunya masing-masing sikap itu juga merupakan masukan yang harus kita hargai dalam kemudian menyikapi keputusan MK dan membentuk produk yang akan kita keluarkan nanti. Demikian. Tapi Bang, putusan MK kan final dan mengikat, apakah itu artinya akan diabaikan? Memang putusan MK itu final dan mengikat. MK juga beberapa kali memutuskan keputusan yang final yang mengikat dengan uji undang-undang yang sama. Undang-undang yang sama diuji, keputusannya juga final dan mengikat dengan materi yang kurang lebih sama. Nah, sehingga keputusan yang final dan mengikat kemudian diuji final dan mengikat lagi, diuji lagi final dan mengikat dalam undang-undang yang sama, ini kita harus kemudian kaji, dan sehingga kemudian yang final dan mengikat beberapa ini kita akan kaji. Demikian. Bang, tadi berbicara cukup lama dengan Pak Presiden di situ, mungkin Jangan mau tahu aja. rahasia dong. Itu percakapan rahasia. Tapi kan tadi lihat kan bicaranya sambil ketawa-ketawa kan. Sama Presiden sama Mas Wapres. Iya. Itu, Bang. Pokoknya yang penting bukan bicarain Fatima aja. Itu. Ada pesan nggak Pak Presiden mau pergi lama dan ditempatkan mungkin? Kalau soal titipan pergi lama tentunya tadi sudah dibicarakan dengan Mas Wapres ya. Kalau tadi ada deh yang dibicarakan gitu. Kalau mengenai agenda ke Arab Saudi apa nih Bang? Kenapa? Agenda Arab Saudi, apa ya? Soal haji.
evaluasi haji. Arab Saudi itu tadi kebetulan memang ada beberapa agenda yang memang sudah disampaikan beberapa, antara lain juga mengenai haji dan beberapa dibahas dengan Menteri Sekretariat Negara. Dan juga tentunya masukan-masukan kepada pihak pemerintah Indonesia tentang evaluasi pelaksanaan haji ke depan yang tentunya akan menjadi perhatian bagi kita semua dalam memutuskan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan haji yang akan datang. Setelah Saudi lanjut ke Presiden Prancis begitu, safarinya Mbak, kegiatan. Ya, begitu. Kira-kira begitu. Setelah upacara Bayangkara, Pak Presiden minta Irjen Dadang, Komandan Upacara untuk menghadap. Mungkin ada cerita Pak dari Pak Presiden itu? Ya, Presiden tadi puas dengan hasil upacara dan memang biasanya begitu. Kalau dalam upacara, dalam setiap upacara itu Presiden puas, diminta pimpinan upacara menghadap dan dikasih bonus. Gitu. Ya. Jangan tanya bonusnya. Jangan tanya bonusnya. Bang, soal polemik yang ada di Pulau Enggano setelah Pak Presiden menandatangani Impres percepatan pembangunan, itu langkah seperti apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakat di sana yang aksesnya terputus? Yang pertama, kami masih memonitor Pelindo yang kemudian saat ini sedang bergiat-giatnya untuk kemudian mengatasi pendangkalan pelabuhan dan juga kemudian kerjasama dari Pelni ASDP dalam kemudian mengangkut masyarakat untuk menjadi kapal yang mengangkut untuk kapal yang di tengah laut. Tapi kemudian juga di samping itu tim yang dibentuk juga sedang membuat kajian tentang bagaimana beberapa hal lain yang perlu diperbaiki untuk ke depan, untuk kemajuan masyarakat pulau terluar. Oke, Cukup ya? Ya. Terima kasih, Bang. Presiden balik Di Arab Saudi sampai tanggal berapa? Pras terus agendanya kemana aja safari? Pelan-pelan. Baru berangkat sudah ditanya kapan pulangnya. Boleh jelasin nggak soal safarinya Bapak ini? Ya, baru saja kan kita sama-sama menyaksikan Bapak Presiden memulai lawatan ke luar negeri. Ada beberapa negara yang akan beliau kunjungi. Yang pertama ke Arab Saudi. Agendanya adalah kunjungan kenegaraan dan tentu ada beberapa agenda yang akan dibicarakan oleh kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah politik, kerjasama politik baik antara Indonesia dengan Arab Saudi maupun perkembangan politik di Timur Tengah gitu. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji sehingga cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Setelah dari Arab Saudi, Bapak Presiden akan melanjutkan kunjungan untuk menghadiri BRICS di Brasil. Yang Prancis, kan udah diundang sama Presiden Macron. Ya, direncanakan akan. Nanti dilihat kondisinya setelah dari BRICS. Tapi tadi juga ini ya Pak, mantau defile ya? Hah? Mantau defile buat Ada bendera Prancis. Iya. Kontingen Indonesia. Iya. Itu kan dalam rangka mau persiapan ke sana. ada masukan mungkin ke Pak Presiden. Untuk Masukan. ya tentunya kalau masukan lebih kepada beliau menekankan supaya adik-adik yang nanti akan dikirim menjadi kontingen untuk menampilkan yang terbaik karena menghadiri sebuah undangan yang itu adalah kehormatan bagi bangsa kita ya. Diundang untuk tidak sekedar menghadiri acara pemimpin negaranya tetapi juga diberi kesempatan untuk kita ikut berdefile. Ini sesuatu yang menurut kami, menurut kita itu suatu penghormatan yang luar biasa sehingga penekanannya ya kita harus betul-betul menunjukkan bahwa bangsa Indonesia betul-betul bisa dibanggakan gitu. Tampil dengan percaya diri, tampil dengan rapi, dengan gagah. Itu penekanan dari beliau. Mas tadi putusan MK tadi Mas kalau dari pemerintah Haji lagi Mas. Soal haji Pak Presiden sendiri puas gak sih buat penyelenggaraan tahun ini? Terus ada catatannya Mas? Tentunya kan kita bicaranya bukan puas tidak puas ya. Pasti masih ada catatan-catatan untuk terus kita perbaiki ke depan gitu kan.
Kemarin dari teman-teman tim pengawas haji DPR juga memberikan masukan, kemudian dari pemerintah Arab Saudi juga memberikan masukan. Kita sendiri, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji juga memiliki catatan-catatan yang kita menyadari bahwa pelaksanaan haji masih banyak yang harus diperbaiki. Makanya ini waktunya tepat sekali, ya, selesai penyelenggaraan haji, Bapak Presiden mendapatkan undangan, beliau kemudian secara waktu bertepatan dengan agenda ke BRICS, ya, dalam rangkaian ini bisa beliau menghadiri undangan dari pemerintah Arab Saudi, sekaligus untuk segera mungkin kita mempersiapkan pelaksanaan haji tahun depan supaya jauh lebih baik lagi. Mas Pras kemarin itu di Danau Utara sempat sidang kabinet paripurna, Mas, semua menteri dipanggil? Ya, semua menteri, tapi untuk wakil menteri tidak ikut hadir. Jadi memang di situ Bapak Presiden mereview, ya, semua program-program kita semua, satu menteri per menteri dibahas, terutama program-program prioritas, ya, yang menurut beliau pada saat nanti beliau kunjungan ke luar negeri, ya beliau ingin mendapatkan update dan memastikan bahwa terus berjalan progres dari semua program-program kita. Mas Pras, tadi yang nama Dubes AS itu Satu. Mas Pras, yang tadi nama Dubes AS itu apakah orang yang pernah berpengalaman menjadi Dubes AS juga atau orang dekat Pak SBY ya? Enggak. Besok ditunggu. Mas, sempat lalu Pak Presiden sempat melakukan rapat, Mas, dengan mengundang jubir komunikasi. Ini apakah ini dibahas, Mas? Jubir KL. Oh. Lembaga. Ya, jadi kan memang rutin. Jadi Bapak Presiden kan tempo hari menyampaikan bahwa kita terus-menerus ingin memperbaiki diri. Salah satunya juga berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintah menyampaikan komunikasi ke publik, menyampaikan komunikasi ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan kita mengkomunikasikan atau mensinkronkan dengan seluruh kementerian dan lembaga. Ini rutin aja, ya. Jadi kita berkoordinasi. Di setiap kementerian ada teman-teman yang memang kita minta untuk menjadi juru bicara di kementeriannya masing-masing, dan kita terus-menerus memberikan pembekalan, ya, materi-materi yang itu lintas kementerian, dan alhamdulillah Bapak Presiden kemarin menyempatkan waktu untuk memberikan pembekalan kepada kami semua. Mas Pras, kalau yang soal Pulau Enggano tadi dari pemerintah seperti apa sih langkah? Lu sudah kan tadi sudah dijawab, ya, sama. Kan kita menyelesaikan Pulau Enggano memang bersama-sama, ya. Inilah boleh kita sebut gaya baru pemerintahan sekarang, ya. Kita mencoba responsif dan memang seharusnya menurut kami memang seperti itu, karena permasalahan di masyarakat kan tentunya dinamika itu terjadi dengan sangat cepat dengan segala jenis permasalahan gitu. Kita bisa memprediksi terjadinya pendangkalan. Maka begitu ada sebuah kejadian, ya, yang dituntut oleh masyarakat kita adalah respon yang cepat dari seluruh jajaran, terutama dari pemerintah, kan. Masukan itu disampaikan kepada DPR juga sekarang kita komunikasi sangat intens sekali. Saya dengan pimpinan-pimpinan DPR karena kebetulan juga dulu pernah bertugas di sana, jadi komunikasinya enak, sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dengan cepat kita cari jalan keluarnya. Mas, gitu. Mengenai Israel kan masih sempat melakukan rapat di Hambalang, sesuatu tutup nih, Mas, mengenai persoalan Israel. Apakah ada langkah-langkah yang mana? Di Hambalang? Melakukan rapat terbatas di Hambalang membahas mengenai Iran Israel. Minggu lalu? Iya. Ini apakah langkah-langkah dari pemerintah seperti apa, Mas? Langkah-langkah mitigasinya untuk dampaknya pada Indonesia itu apakah ada terbaru tentang yang Iran Israel? Mungkin pemerintah bagaimana menyikapinya, antisipasinya. apanya nih yang di misalkan dari minyak naik bagaimana gitu? Apakah ada langkah-langkahnya? Ya, tentu kan menyikapi dinamika yang terjadi, kita terus-menerus memonitor, ya. Kemudian juga menyiapkan langkah-langkah seandainya terjadi. Misalnya tadi disampaikan bagaimana kalau harga minyak naik. Tempo hari sempat naik, tapi kemudian kan alhamdulillah sudah turun lagi. Tempo hari suhu ketegangan di Timur Tengah sempat memanas. Alhamdulillah sekarang mulai mereda karena masing-masing bersepakat untuk
gencatan senjata. Nah, itulah yang sebenarnya kita harapkan, karena apapun yang terjadi meskipun jauh dari Indonesia itu akan mempengaruhi di negara kita juga. Mas, Presiden soal dan dari Cukup ya? balik ke Jakarta deh Mas, kapan kira-kira? Kira-kira aja Mas. Kira-kira ya? Kira-kira ya berarti sekitar di atas tanggal 10. Setelah Prancis. Berarti Prancis ini belum fix banget ya Mas? Ya? Ya? Itu yang sebaris saja sudah. Ya kan pasukannya pasti. Gimana? Ada lobby-lobby kuota haji, penambahan kuota haji untuk Indonesia sih Mas? Pasti ya. Pasti kan harapannya juga sebenarnya dari tahun ke tahun kan kita berharap diberi penambahan kuota, karena sebagaimana teman-teman juga semua ketahui kan antrian haji kita juga sudah cukup panjang, tetapi perlu kita berikan edukasi juga kepada seluruh masyarakat bahwa panjangnya ini kan bermacam-macam sebabnya ya. Pertama jelas tadi masalah kuota, yang kedua sebagai negara muslim yang terbesar, kemudian tingkat perekonomian kita semakin membaik. Artinya kemampuan rakyat kita, kemampuan umat muslim di negara kita untuk menunaikan ibadah haji itu akan semakin meningkat. Nah ini secara hitungan matematis sudah pasti. Ya, sudah pasti akan terjadi peningkatan saudara-saudara kita yang ingin menunaikan ibadah haji. Nah manakala terjadi peningkatan tetapi kuotanya tidak meningkat, ya disitulah pasti terjadi antrian yang disebut dengan antrian haji kita makin panjang. Maka kemudian ya penambahan kuota menjadi salah satu agenda penting dari pemerintah. Mas Pras, apa alasan Bapak Presiden masih belum bisa dipastikan datang ke Prancis? Apa yang membuat Pak Presiden masih belum bisa Siapa dipastikan? yang bilang nggak sana? Karena kan belum bisa dipastikan. Apa alasannya Pak? Tunggu aja tuh. Mas Pras soal Jangan semuanya diceritakan. Penambahan kuota haji targetnya berapa Mas dari pemerintah? Hah? Penambahan kuota haji Belum, kalau mengenai target belum. Mas Pras soal dan antara kemarin kan peresmian Wisma juga disampaikan ya kalau misalnya ada suntikan dana 162 triliun dari perbankan. Ya. Lawatan-lawatan ke negara-negara saat ini akan membahas soal dan antara juga masih. Sepanjang yang saya ketahui di setiap lawatan Bapak Presiden, justru pemimpin-pemimpin dari negara-negara sahabat itu yang selalu justru membahas terlebih dahulu mengenai Danantara, karena sebagai sovereign wealth fund memang itu keniscayaan bahwa kalau kita ingin memperkuat fondasi ekonomi kita, fondasi investasi kita, fondasi keuangan kita, salah satunya kuncinya harus punya sovereign wealth fund. Nah, dengan sekarang kita punya Danantara, nah itu menjadi semacam sesuatu yang selalu ditanyakan oleh pemimpin-pemimpin negara sahabat, apalagi nilainya. Ya, nilai aset under management Danantara relatif sangat besar. Yang itu bagi teman-teman di negara sahabat suatu prestasi yang luar biasa. Dalam waktu cepat Indonesia punya sovereign wealth fund dengan aset under managementnya mencapai 1.000 miliar US dollar. Jadi tidak masuk dalam satu agenda terus lalu ditahan Mas oleh junta Myanmar karena dituduh menandai pemberontakan. Ini dari pemerintah bagaimana Mas? Aku belum monitor, nanti cek. Mas Pras, kalau ya. kalau dari pemerintah tadi tindak lanjut putusan MK Mas, apakah ada kajian juga di Kemendagri atau Ya. Jadi saya Kemensesnek kemudian Kemendagri selama ini yang memang membawai masalah kepemiluan ya. Kemudian dengan teman-teman di Kementerian Hukum, ya, kami membuat satu tim untuk mengkaji hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang baru kemarin itu, karena keputusan itu kan membawa implikasi yang memang harus kita pikirkan. Tidak sekedar secara legal formal amar keputusannya, tetapi akibat dari amar putusan itu kan secara teknis itu banyak sekali yang harus kita analisa. Kemudian ya tentunya nanti beri kami waktu, kami akan meminta petunjuk dari Bapak Presiden kalau hasil analisa dari kementerian sudah selesai. Pada waktunya nanti pasti akan kami sampaikan. Tapi yang pasti ya secara kelembagaan tentu kita menghormati keputusan dari MK, meskipun kalau saudara-saudara ingat beberapa minggu yang lalu kami ditanya, kami tentunya
di awal-awal masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran, itu kita mau fokus untuk bekerja dulu nih sebenarnya ini. Ya, bahwa sebuah pemilu sebagai sistem sarana demokrasi kita, ya kita paham, tapi ini baru 7 bulan, 8 bulan pemerintahan, kita sedang semangatnya ini untuk bekerja gitu. Tapi kami menghormati dan tentu pemerintah tidak akan tinggal diam, dalam artian kita akan menganalisa hasil keputusan MK. Begitu teman-teman semuanya. Terakhir Dirgahayu Bayangkara, selamat ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetap dekat dengan rakyat. Salam presisi. Makasih ya. Kapolrinya masih. Kapolrinya masih.